Halo teman-teman, saya mahasiswa dari Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Di video kali ini saya akan membahas mengenai membumikan nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka menghadapi isu-isu global. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Flora Wiranti Koeng, NIM 2021-720005 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar untuk memenuhi mata kuliah Perspektif Global. Sebagai bangsa, kita memiliki budaya yang begitu melimpah. Apapun bentuk dan wujudnya, budaya bangsa tersebut merupakan dan menjadi modal dan identitas, benteng, serta sekaligus sebagai paspor utama, terlebih lagi dalam tata pergaulan dan tegur sapa global. Menjadi modal dan identitas karena melalui budaya, kita dikenal dan bisa memperkenalkan diri kepada bangsa-bangsa lain. Budaya merupakan modal dan identitas kita dalam berelasi dan berinteraksi dengan orang lain. Pengakuan bangsa-bangsa lain atas tingginya nilai-nilai budaya yang kita miliki, misalnya saja, merupakan paspor yang melegitimasi bahwa secara kultural kita sah bergaul dan berposisi setara dengan mereka. Sementara itu, proses berelasi dan berinteraksi dengan orang lain itu juga meniscayakan masuknya beragam nilai secara tidak terhindarkan yang dalam sejumlah hal seringkali bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah lama terinternalisasi dan diyakini. Dalam konteks inilah, nilai-nilai dalam budaya bangsa berfungsi sebagai benteng. Akan tetapi, yang menjadi persoalan, mengapa kecenderungan materialistik dan hedonik makin hari makin mengedepan di tengah kehidupan masyarakat, dan bersamaan dengannya, nilai-nilai dan karakter kebangsaan kita juga terasa semakin memudar, padahal kita memiliki modal dan identitas, paspor, serta benteng budaya yang kokoh. Adakah yang salah dalam mengelola sistem dan mekanisme kebudayaan dalam konteks kebangsaan kita? Dan sederet pertanyaan kultural lain. Dalam konstelasi seperti yang dikemukakan sebelumnya, posisi pendidikan bahasa dan seni sebagai proses pembudayaan pun layak dipertanyakan. Sudahkah ia menunaikan imperatif ideologis, edukatif, dan kultural sebagai fungsi-fungsi utama dalam praktiknya? Nah, di sini terdapat paling tidak 4 alasan yang dapat dikemukakan dalam kaitan ini. Yang pertama, dalam keseluruhan dan keutuhannya, kebudayaan merupakan lahan dan habitat utama bagi persemaian benih-benih karakter, tempat identitas, dan kepribadian tumbuh dan berkembang. Yang kedua, kebudayaan memerlukan upaya pemeliharaan, pengembangan, dan pemberdayaan melalui pendidikan, utamanya dalam mencerahkan pentingnya norma atau nilai, perilaku, dan benda-benda budaya kepada masyarakat. Yang ketiga, nilai-nilai luhur budaya bangsa akan menjadi sesuatu yang asing bagi masyarakat apabila praktik pendidikan bahasa dan seni dilepaskan dari bingkai dan orientasi budaya. Yang keempat, fungsi kebudayaan sebagai sumber nilai bisa saja lama-kelamaan akan hilang apabila tidak didukung oleh masyarakat yang sadar dan terdidik. Butir-butir tersebut menunjukkan adanya hubungan resiprokal dan dialektis antara pendidikan bahasa dan seni di satu sisi dan kebudayaan pada sisi yang lain. Sebuah relasi yang penting bagi upaya penggalian dan pengembangan kearifan lokal dalam konteks pembangunan karakter bangsa di era global. Jadi, manusia yang cerdas dalam era globalisasi ialah orang yang pandai dan bijak membendung pengaruh buruk dari globalisasi. Globalisasi kita ikuti dan akan membawa perubahan-perubahan dalam diri maupun lingkungan. Jangan hanya diikuti, tapi juga perlu upaya dengan pemikiran kritis dan terbuka, agar tidak selamanya kita hidup mengikuti kehidupan bangsa lain. Sekian dan terima kasih.